Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Rafika Suraya dengan NIM 2018-11034, yang kedua Sabrina Aisyah Putri dengan NIM 2018-10106, yang ketiga Sherly Putri Anggraini dengan NIM 2018-13132. Judul penelitian kami adalah riset pengaruh harga produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada si Boba Kudus. Latar belakang. Kepuasan konsumen merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dapat diperhatikan bagi para produsen guna dapat mempertahankan bisnis yang dimilikinya. Selain dari hanya memperhatikan kepuasan konsumen, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Di antaranya yaitu harga yang ditawarkan pada produk tersebut. Penetapan harga yang tidak tepat dalam suatu produk bisa menyebabkan tidak maksimalnya jumlah produk yang terjual sehingga mengakibatkan penjualan menurun dan berkurangnya pangsa pasar. Kualitas pelayanan juga merupakan salah satu faktor konsumen untuk menentukan keputusan pembelian, di mana pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian sangat penting. Kepuasan konsumen merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dapat diperhatikan bagi para produsen guna dapat mempertahankan bisnis yang dimilikinya. Sekarang ini, tidak sedikit pula produsen yang membuka bisnis dalam industri minuman di Kudus, terutama dalam bidang bisnis bubble tea. Semakin lama, semakin banyak pula gerai penjualan minuman bubble tea di kota Kudus, seperti misalnya Chat Time, Sisi Boba, Salsal Tea, dan masih banyak gerai penjualan bubble tea lainnya. Salah satu bisnis bubble tea yang baru saja masuk dalam pangsa pasar di kota Kudus adalah Si Boba. Sejak munculannya Si Boba di Kudus, antusiasme akan produk ini semakin meningkat pada masyarakat Kudus karena minuman ini banyak digemari, bukan hanya karena rasanya yang enak saja, namun harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan sering kali mengadakan promo buy one get one free. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kualitas produk yang diberikan pada Si Boba Kudus? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan pada Si Boba Kudus sudah maksimal? Pertanyaan penelitian. 1. Apakah harga produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba di Kudus? 2. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba di Kudus? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba di Kudus? Tujuan penelitian. Dari judul penelitian kami, terdapat 3 hipotesis yang dibagi. Yang pertama, Rafika untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba Kudus. Yang kedua, Putri untuk mengetahui pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba di Kudus. Yang ketiga, Sherly untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Si Boba Kudus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat secara teoristis. Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Lalu, ada hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk peneliti dalam menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh harga produk, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Lalu ada bagi Si Boba Kudus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pemilik Si Boba dan memberikan perhatian dalam hal harga produk, dan kualitas pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, kepuasan konsumen. Menurut pemasaran Clotter dan Keller, menandakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan merupakan suatu respon emosi seseorang terhadap suatu hal yang tengah dihadapinya. Emosi berarti menunjukkan perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu hal. Yang kedua, ada penetapan harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang dan jasa yang dinyatakan dengan uang atau harga keseimbangan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini akan terjadi apabila konsumen yakin bahwa harga mampu memprediksi kualitas. Lalu ada ketika kualitas yang konsumen ketahui atau rasakan, real perceived quality, berbeda-beda di antara para pesaing. Lalu ada ketika konsumen sulit untuk membuat keputusan tentang kualitas secara objektif atau dengan
atau dengan menggunakan nama merek atau citra toko. Selanjutnya yang ketiga ada kualitas produk. Pengertian kualitas produk menurut Klotter. Kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Produk yang berkualitas tinggi sangat diperlukan agar keinginan konsumen dapat dipenuhi. Faktor-faktor yang mempenuhi kualitas produk. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kualitas produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu ada faktor yang berkaitan dengan teknologi, yaitu mesin, bahan, dan perusahaan. Lalu ada faktor yang berkaitan dengan human resources, yaitu operator, mandor, dan personal dari perusahaan. Lalu yang keempat ada kualitas pelayanan. Pengertian kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Menurut Klotter, definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan ini diberikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen nasabah. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu expected service atau pelayanan yang diharapkan, lalu ada perceived service atau pelayanan yang diterima. Selanjutnya ada kerangka pemikiran teoristis. Ada kepuasan pelanggan yang meliputi harga produk, dan kualitas pelayanan. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal karena menganalisis hubungan sebab akibat, yaitu variabel bebas atau X mempengaruhi variabel terikat atau Z. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan peneliti yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, dan penampilan dari hasil lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Shirley. Selanjutnya, populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang sedang membeli si boba di Jalan Lingkar Utara, Kayu Apu Kulon, Gudang Manis, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 2. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Teknik tersebut digunakan karena populasi dalam penelitian ini tidak diketahui kriteria pengambilan sampel. Dalam penelitian ini adalah sebagai konsumen yang sedang membeli si boba dan bertemu dengan peneliti pada saat dilakukan penelitian, serta bersedia untuk dijadikan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 orang konsumen si boba di Kudus. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapat dari Roscoe, di mana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kuesioner angket. Kuesioner yang berupa pertanyaan disebarkan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data yang berupa pernyataan responden. Penetapan skor yang diberikan pada tiap butir instrumen. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk mengisi setiap butir pertanyaan dengan memilih salah satu dari 5 pilihan yang tersebut.
Ukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala Likert yang memiliki 5 alternatif jawaban. Penulis membaginya dalam 5 kelompok. 1. SS sangat setuju skor 5. 2. S setuju skor 4. 3. N netral skor 4. 4. TS tidak setuju skor 2. 5. STS sangat tidak setuju skor 1. Penelitian ini menggunakan angket yang berisi butir-butir pertanyaan yang diberikan pada responden untuk diberikan jawaban atau tanggapan. Pengelolaan data. Teknik analisa kuantitatif ini dapat dibuktikan ada atau tidaknya hubungan antara harga produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan, atau sejauh mana pengaruh harga produk, kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis serta teknik berupa angka-angka. Analisa ini digunakan sebagai alat bantu statistik sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh. Analisis data, validitas dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan butir-butir pertanyaan kuesioner yang nantinya diberikan kepada responden. Setelah mendapatkan data dari responden, kemudian dilakukan uji konstruktur validity dengan menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. Uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable apabila instrumen tersebut mampu menggunakan data yang bisa dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Arikunto menyatakan reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menurut Arikunto menggunakan rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. 1. Keterangan R1 reliabilitas instrumen. K. Banyaknya butir pertanyaan. 2. Jumlah varianse butir. 2. Jumlah varians. Dengan metode Alpha-Cronbach, koefisien yang diukur akan beragam antara 0 hingga 1. Nilai koefisien yang kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa keandalan konsistensi internal yang tidak reliable. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.